Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nida Anissa Safira, NIM 201633232. Di sini saya akan memaparkan hasil proposal penelitian skripsi dengan judul Upaya Meningkatkan Komunikasi Siswa Melalui Metode Demonstrasi dengan Menggunakan Media Audiovisual pada Pembelajaran IPS kelas 4 SD Negeri 5 Honggosojo, Kabupaten Kudus. Pertama, ada poin latar belakang masalah. Pendidikan di Indonesia memegang peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui pendidikanlah suatu bangsa dapat menjadi bangsa yang tangguh, mandiri, berkarakter, dan berdaya saing. Pendidikan juga dipandang sebagai salah satu aspek yang memiliki peranan pokok untuk mempersiapkan sekaligus membentuk generasi muda di masa yang akan datang. Keberhasilan pembangunan sesuai bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan warga bangsa negara tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 20 dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber pembelajaran harus dilakukan secara sistematik. Sistem pembelajaran IPS mengintegrasikan berbagai komponen-komponen pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada umumnya. Sekolah Dasar Negeri 5 Honggosojo merupakan sekolah yang terletak di Kota Kudus yang terdiri dari 30 siswa, 17 siswa wanita, dan 13 siswa pria. Berdasarkan prasiklus yang dilakukan di SD 5 Honggosojo, hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas 4 bahwa siswa mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan merasa bosan untuk belajar mata pembelajaran IPS, sehingga siswa kurang memahami isi materi mata pelajaran IPS. Komunikasi yang didapatkan dari siswa SDN 5 Honggosojo masih sangat rendah mengenai materi yang disampaikan oleh guru. Secara tradisional yang saat ini ada di Indonesia, pengaturan untuk pembelajaran akademis masih dalam bentuk ceramah, tutorial, kelas praktik, pemecahan masalah, latihan, dan penugasan. Di kelas 4, guru belum pernah mengembangkan media pembelajaran yang menggunakan audio visual. Prasiklus ini diambil saat peneliti melakukan observasi di SD Negeri 5 Honggosojo. Selanjutnya ada rumusan masalah. Pada proposal penelitian ini, terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pembelajaran IPS menggunakan metode demonstrasi dengan menggunakan media audiovisual dalam upaya meningkatkan komunikasi siswa kelas 4 SD 5 Honggosojo Kudus. Yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan komunikasi siswa kelas 4 SD Honggosojo Kudus dengan menggunakan metode demonstrasi. Yang ketiga, apakah melalui metode demonstrasi dengan media audiovisual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di SD 5 Honggosojo. Selanjutnya, ada tujuan yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran IPS siswa kelas 4 SDN 5 Honggosojo Kudus. Yang kedua, meningkatkan komunikasi siswa dan guru kelas 4 SD 5 Honggosojo Kudus dalam pembelajaran IPS menggunakan metode demonstrasi dengan media audiovisual. Selanjutnya, ada ruang lingkup penelitian. Yang pertama, penelitian tindakan kelas. Penelitian ini meneliti tentang variabel terikat, yaitu komunikasi. Menurut Ginintasari 2012, istilah atau kata komunikasi berasal dari bahasa Inggris communication, sedangkan secara epistemologis atau menurut asal katanya berasal dari bahasa Latin communicatus yang bersumber dari kata komunis. Yang kedua, ada subjek penelitian. Subjek penelitian adalah siswa kelas 4 SD 5 Honggosojo Kudus yang berjumlah 30 siswa, 17 siswa perempuan, dan 13 siswa laki-laki. Yang ketiga, ada tema penelitian. Penelitian ini fokus pada materi kelas 4, semester 1, tema 4, subtema 1, muatan IPS, kegiatan ekonomi, dan hubungannya dengan berbagai jenis pekerjaan dan bahasa Indonesia, yaitu pendapat pribadi tentang isi buku, sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya. Kajian teori membahas konsep teoritik adalah teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan penelitian. Landasan ini berkenaan dengan upaya meningkatkan komunikasi siswa melalui metode demonstrasi dengan menggunakan media audiovisual pada mata pelajaran IPS kelas 5 SDN 5 Honggosojo Kabupaten Kudus. Untuk lebih jelasnya, peneliti akan menguraikan sebagai berikut. Yang pertama, ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, ada pengertian metode demonstrasi. Yang kedua, ada langkah atau sintak metode demonstrasi. Yang ketiga, ada kelebihan metode demonstrasi. Yang keempat, ada kekurangan model demonstrasi. Dan yang kelima, solusi untuk mengatasi kekurangan model demonstrasi.
Pada pengertian metode demonstrasi, menurut Suryani dan Agung 2016, metode demonstrasi adalah cara penyajian bahan pembelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari. Selanjutnya, ada sintak atau langkah-langkah metode demonstrasi. Yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua, guru menjelaskan gambaran sekilas materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, menyiapkan bahan atau alat yang diperlukan. Yang keempat, menunjuk salah seorang siswa untuk mendemonstrasikan sesuai yang telah disiapkan. Yang kelima, seluruh siswa memperlihatkan demonstrasi yang menganalisisnya. Yang keenam, tiap siswa mengemukakan hasil analisis dan mendemonstrasikan pengalaman. Selanjutnya ada kelebihan model demonstrasi. Yang pertama, membuat pengajaran menjadi lebih jelas dan lebih konkret. Dua, memusatkan perhatian pada siswa. Yang ketiga, lebih mengarahkan proses belajar siswa pada materi yang sedang dipelajari. Yang keempat, lebih mendekatkan pengalaman dan kesan sebagai hasil pembelajaran dalam diri siswa. Selanjutnya, ada kekurangan model demonstrasi. Yang pertama, siswa terkadang sukar melihat dengan jelas benda yang diperuntukkan kepadanya. Dua, tidak semua benda dapat didemonstrasikan. Yang ketiga, sukar dimengerti bila didemonstrasikan oleh guru. Yang keempat, tidak tersedia fasilitas pendukung. Yang kelima, memerlukan persiapan yang matang di samping waktu yang panjang. Selanjutnya, untuk solusi untuk mengatasi kekurangan model. Yang pertama, benda yang akan didemonstrasikan dibuat lebih jelas. Dua, mencari alat peraga yang mudah untuk didemonstrasikan. Yang ketiga, menggunakan alat peraga yang konkret agar siswa mudah mengerti. Selanjutnya, ada media audiovisual. Media audiovisual meliputi deskripsi media audiovisual, kelebihan media, dan langkah penggunaan media audiovisual. Pengertian media audiovisual menurut Arsyad 2014 secara implisit mengatakan bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pembelajaran, yang terdiri dari antara lain buku, tape recorder, kaset, video, kamera, video recorder, film, slide, foto, gambar, dan sebagainya. Selanjutnya ada langkah menggunakan media audiovisual, yaitu yang terdiri dari langkah persiapan dan langkah pelaksanaan atau langkah penyajian. Di sini ada kelebihan media. Yang pertama, dapat menarik perhatian siswa. Dengan menggunakan audiovisual berupa video dapat melihat dengan nyata apa yang telah dipelajari oleh siswa. Pembelajaran lebih efektif dan efisien, dapat meningkatkan komunikasi pada siswa, mempermudah guru dalam menyampaikan materi. Masih di dalam kajian teori membahas variabel terikat, yaitu kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang penting ditumbuh kembangkan. Pentingnya komunikasi dikembangkan dalam pembelajaran IPS seiring dengan hasil survei yang dilakukan pada SD 5 Honggosocho, siswa kelas 4 memiliki kemampuan komunikasi yang sangat rendah. Siswa cenderung takut dalam menyampaikan ulang materi yang telah disampaikan oleh guru. Oleh karena itu, kemampuan komunikasi sangat perlu dihadirkan secara intensif agar siswa terlibat aktif dalam pembelajaran yang asing dan menakutkan. Peneliti akan mengubah kemampuan komunikasi pada siswa dengan cara menggunakan media audiovisual pada pembelajaran IPS kelas 4 pada SD 5 Honggosocho. Setelah variabel terikat juga mempunyai indikator variabel. Selanjutnya, ada keterampilan guru. Definisi keterampilan guru, sebagai seorang pendidik, kita dituntut untuk memiliki keterampilan yang merupakan pendidik profesional yang menempati dan memegang peranan penting di dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, ada penelitian relevan. Pada penelitian relevan ini bisa dilihat pada tabel yang sudah ada di PPT. Selanjutnya ada hipotesis tindakan. Berdasarkan pada landasan teori dan kerangka berpikir yang telah dikemukakan sebelumnya, hipotesis tindakan yang diajukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana proses pembelajaran IPS menggunakan metode demonstrasi dengan menggunakan media audiovisual dalam upaya meningkatkan komunikasi siswa kelas 4 SD 5 Honggosocho Kudus. Dan dua, bagaimana upaya meningkatkan komunikasi siswa kelas 4 SD Honggosocho Kudus dengan menggunakan metode demonstrasi. Yang ketiga, apakah melalui metode demonstrasi dengan media audiovisual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di SD 5 Honggosocho. Ada jenis penelitian. Penelitian yang telah dilaksanakan ini merupakan penelitian tindakan classroom active research. Karena penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki masalah pembelajaran yang ada di dalam kelas. Penelitian ini juga termasuk penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif karena menggambarkan bagaimana suatu strategi dan metode pembelajaran diterapkan serta bagaimana hasil yang diharapkan dapat tercapai. Yang pertama ada kegiatan prapenelitian. Kegiatan prapenelitian berupa diskusi antara guru kelas yang merangkap sebagai peneliti dengan guru. Yang kedua ada perencanaan. Tahap yang kedua adalah tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan tindakan, peneliti menganalisis hasil prasiklus, membuat silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga ada pelaksanaan tindakan.
Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan RPP yang telah disusun dan dengan menggunakan model pembelajaran demonstrasi dengan menggunakan media pembelajaran berupa audiovisual. Yang keempat, ada observasi. Kegiatan yang diamati meliputi: 1. Mengamati tingkat keaktifan guru dan siswa dalam proses pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia dengan menggunakan lembar pedoman observasi. Yang kelima, ada tahap refleksi. Pada kegiatan refleksi digunakan untuk mengetahui kekurangan atau kendala pada pelaksanaan tindakan siklus pertama. Apabila pada siklus pertama terdapat kendala dan dianggap memerlukan perbaikan, maka dilaksanakan tindakan pada siklus yang kedua. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel penelitian, di sini ada dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas sering disebut sebagai variabel stimulus. Menurut Sugiono 2017, variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Yang kedua ada variabel terikat. Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output. Kriteria dan konsekuen menurut Sugiono 2017, variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dan instrumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tindakan ini berupa observasi dan dokumentasi teknik. Menurut Nawawi dan Martini, observasi adalah pengamatan sekaligus pencatatan secara urut yang terdiri dari unsur-unsur yang bermunculan dalam suatu fenomena dalam objek penelitian. Hasil dari pengamatan akan dilaporkan dengan susunan yang sistematik dan sesuai kaidah yang berlaku. Pada penelitian ini, instrumen penelitian PTK ini adalah hasil dari observasi yang berupa lembar observasi guru, lembar observasi siswa, lembar tes, dan lembar catatan lapangan. Selanjutnya ada validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan suatu standar atau dasar ukuran yang menunjukkan ketetapan, kemanfaatan, dan kesahan yang mengarah pada ketetapan interpretasi suatu prosedur evaluasi sesuai dengan tujuan pengukurannya. Jenis atau macam-macam validitas adalah sebagai berikut. 1. Validitas isi. 2. Validitas konstruk. 3. Validitas kriteria. Dan 4. Validitas muka. Analisis data dibagi menjadi dua, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis data kualitatif berisi tentang data-data kualitatif. Data kualitatif yaitu data-data yang terukur dan dijelaskan dengan kriteria. Analisis data pada penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematik data yang diperoleh dari hasil wawancara. Sedangkan hasil kuantitatif, analisis data kuantitatif berisi tentang data-data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data-data yang terukur dan disertai dengan angka. Hasil analisis disajikan dalam bentuk angka-angka yang kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan dalam bentuk uraian. Ada indikator keberhasilan. Keberhasilan atau indikator ketercapaian tujuan dalam upaya meningkatkan komunikasi siswa melalui metode demonstrasi dengan menggunakan media audiovisual pada pembelajaran IPS kelas 4 SD 5 Honggosojo Kabupaten Kudus. Terdapat 4 indikator keberhasilan. Yang pertama, hasil penilaian aktivitas guru selama pembelajaran berlangsung mencapai 80% atau lebih dengan skor capaian kurang dari atau sama dengan 80. Yang kedua, hasil penilaian aktivitas siswa selama pembelajaran mencapai 80% atau lebih. Yang ketiga, kemampuan komunikasi siswa mencapai 80% atau menurut KKM dengan pencapaian nilai individu adalah 75 atau lebih. Yang keempat, kendala dan kesalahan yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung tidak terulang kembali dan dapat diatasi dengan baik. Terima kasih atas pemaparan materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.